Gue aja sini dah, jamin angka cuan. Kamu mau denger nggak? Pajak kalian gue ajarin nggak? Nggak. Nggak, gimana nih? Mau gue udah hilang banyak. Ya, udah. Mana kelihatan. Makanya investasi tuh ya jelas-jelas aja. Jangan mau ketipu sama yang nawarin cuan, tapi ujungnya malah bocuan. Kayak gue dong, investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal adalah investasi yang aman dan kekinian banget. Tahu gak sih, per Desember 2022, jumlah investor di pasar modal udah tembus 10 juta orang loh. Bahkan, lebih dari 70%-nya adalah investor milenial. Ayo, jangan mau ketinggalan. Segera investasi di pasar modal Indonesia. Masih bingung caranya? Tenang. Mulai aja dengan 3P. Paham, punya, pantau. Yang pertama, kamu harus paham instrumen investasi apa yang kamu pilih. Salah satu instrumen yang paling kekinian untuk anak muda zaman sekarang ya investasi saham di pasar modal. Saham adalah surat kepemilikan suatu perusahaan. Jadi, kalau kamu beli saham, maka kamu juga jadi salah satu pemilik perusahaan itu. Keren banget kan? Jadi prinsipnya, kamu bisa kasih modal ke perusahaan yang nerbitin sahamnya. Dengan demikian, si perusahaan juga bisa punya tambahan modal untuk mengembangin usahanya. Kalau begitu untung, kamu bisa dapat dividen dari keuntungan perusahaan, si perusahaan juga dapat menambah modal bisnisnya. Kalau udah paham, maka kamu bisa lanjut ke P yang kedua, yaitu punya. Biar punya saham, kamu harus buka akun di perusahaan sekuritas yang terpercaya ya. Salah satu sekuritas yang terpercaya dan diawasi OJK adalah Surya Fajar Sekuritas. Buka rekeningnya gampang banget. Kamu tinggal download aplikasi Espas di App Store atau di Play Store. Setelah itu, pilih menu registrasi online, lalu isi data-data yang diperlukan. Udah deh, kamu bisa beli dan jual saham dimanapun dan kapanpun. Surya Fajar Sekuritas juga punya program untuk pasar modal loh. Namanya adalah Solusi. Solusi merupakan kependekan dari Sistem Kolaborasi dalam Literasi, Edukasi, Inklusi, dan Inkubasi. Program ini bertujuan untuk melahirkan investor-investor handal sejak dini. Jadi, tenang aja. Bersama Surya Fajar Sekuritas, kamu akan terus didampingi hingga mandiri dalam investasi. Jangan lupa, ada P yang ketiga, yaitu pantau. Kamu harus pantau investasimu biar tahu gimana perjalanannya. Pantau berita-berita terkini terkait perusahaan yang sahamnya kamu beli. Jangan sampai kudet ya. Bingung pantaunya? Tenang aja. Surya Fajar Sekuritas siap bantu kamu biar makin handal dalam berinvestasi. Follow IG kita di @espas.official biar tahu berita terupdate soal pasar modal. Ayo, tunggu apa lagi? Yuk mulai investasi bersama Surya Fajar Sekuritas. Investasi di pasar modal dengan 3P. Paham, punya, pantau. Harapannya dengan adanya galeri investasi digital ini, kami mampu mengedukasi buat teman-teman komunitas bisnis tentang investasi yang benar, sehingga mereka mampu menggunakan investasi di pasar modal sebagai salah satu tambahan cara menciptakan kemandirian secara finansial. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan dalam program ini. Program pertama sih, kami menyiapkan program yang kami lakukan dalam bentuk high training. Kami memastikan bahwa setiap peserta yang mendapatkan training ini juga bisa diuji kompetensi. Apresiasi kami sampaikan kepada Sudi dan Budi Fajar, ini adalah terobosan yang luar biasa. Sekuritas saat ini sedang fokus menjalankan program edukasi yang bernama Solusi Pasar Modal. Kami menyiapkan program solusi mungkin selama pandemi ya, Pak Sistem ya. Dan hari ini saya bangga sekali di sini ada lulusan yang sudah menyelesaikan 20 modul. Oke. Untuk acara selanjutnya ini adalah acara peresmian dari pembukaan galeri investasi kita. Akan kita saksikan bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tunggu bersama sebentar lagi proses dari peresmian galeri
Halo semuanya, apa kabar semua? Oke, sebentar saya bantu mute semua beberapa ya. Oke, selamat malam semuanya. Kira-kira nih dari CD semua nggak ya? Nama budaya ya. Oke, kembali lagi dengan saya, Vena, PSC dari Galeri Investasi Digital CD. Bagi yang belum tahu CD merupakan komunitas bagi para sarjana dan profesional Buddhis Indonesia. Dan GIT sendiri merupakan tempat wadah untuk memberikan edukasi mengenai pasar modal. Tentunya berharap ada inklusi. Caranya gimana? Ya dengan melakukan download aplikasi SFAS dengan menggunakan kode referral CD, yaitu PERK 0243. P dari Papa, E dari Eko, R dari Romeo, K dari Kilo, O dari Oscar. PERK. O-nya itu dari 0 ya, 0243. Nah, sebelumnya ini kan GIS udah laksanain setiap bulan ya. Jadi setiap bulan itu kita ngadain 2 kali, di mana webinarnya itu secara online. Nah, kali ini malam ini kita akan ditemani lagi nih sama Coach Ubay nih. Coach Ubay merupakan analisis lah ya, analisis yang sudah memang berpengalaman dan juga media juga bekerja di Surya Fajar Sekuritas. Kali ini beliau akan membahas mengenai memaksimalkan keberhasilan trading dengan money management yang bijak. Nah, kira-kira nih dari Koko dan Cici, kalau untuk trading itu seperti apa ya? Udah berhasil belum nih untuk money manajemennya? Karena selama ini kalau kita mau trading di pasar modal itu selalu penuh dengan ada peluang dan juga ada risikonya. Keberhasilannya pun nggak berdasarkan strategi dan analisa pasar ya coach ya. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, kita panggil aja nih coachnya nih. Coach Subay, apa kabar coach? Ya, baik, Ci. Ya, coach, gimana nih coach kira-kira malam ini? Pesertanya ini sepertinya nggak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan nanti mulai bertambah ya coach ya. Mungkin Ya, ada beberapa yang masih ada kesibukan sih coach. oke. Oke. Ini langsung aja, Ci, gimana? Boleh coach, Boleh boleh ya. langsung Ya. share screen Oke, materinya selamat malam teman-teman eh, Bapak bisa Ibu lihat ya. Mungkin malam ini kita bakal bahas mengenai money management. Sebelumnya ya, di 1 bulan lalu kita pernah bahas mengenai akumulasi, terus kita juga udah bahas mengenai struktur market ya. Jadi kita udah tahu gimana sih cara nentuin saham yang bagus, habis itu strukturnya seperti apa gitu. Nah, tentunya kita akan belajar bagaimana money management. Nah, bentar mungkin belum bisa di share screen ya, Ci. Belum belum dijadiin co-host ya. oh iya ya Oh, saya iya. lupa Nah, nih jadi saking oke. ngurusin yang lain Jadi oke saya money bantu management ya ini sebenarnya ini mempengaruhi 60% dari pertumbuhan Porto. Nanti mungkin kita share juga kenapa 60% kok gede banget gitu. Nah, oke, kita share screen aja deh langsung PPT-nya. sip Oke, oke coach lihat PPT-nya? oke kelihatan. Oke, Nah, kelihatan untuk ya. teman-teman nanti kalau misalnya juga ada yang ingin bertanya nih, boleh langsung di kolom chat ya supaya teman-teman juga lihat. Terus juga boleh juga eh, tunjuk tangan atau mau open voice juga boleh. Oke, oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, Eh, siap Mas. Sip. kita hari ini mau bahas money management. Tapi sebelumnya, sebelum ke money management, tentunya kita harus aware sama sebuah risiko. Jadi kita trading di instrumen manapun ya, mau mau itu saham ya, reksadana, habis itu kripto, habis itu forex segala macam, tentunya kita ini lekat dengan risiko. Tapi risiko kita yang ada nanti itu harus kita manage ya. Atau lebih tepatnya, kita memilih resiko yang terukur. Nah, kita next. Nah, di sini ya, sini ada ya terdapat 4 kemungkinan di pasar modal ya di pasar saham. Sebenarnya 5 ya. Sebenarnya 5, satu lagi adalah BEP. Namun ya
karena di pasar modal ini ada fee jual beli dan fee fee jual dan fee beli tentunya ketika kita beli, misalnya kita beli harga 100, kita jual di harga 100, ya ini akan rugi dari fee transaksi. Jadi sebenarnya ada keempat kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah profit ya, profit ya, profit kecil, profit sedang ya. Kemudian ada profit besar ya, profit besar, kemudian ada loss ya, loss kecil maksudnya dan loss besar. Tapi ya sebenarnya yang kita maintain itu hanya tiga saja. Yang pertama profit kecil ya, profit besar dan loss kecil. Loss besarnya ini harus kita benar-benar hindari. Ya, gimana cara hindarinya? Nanti kita akan jelaskan. Tapi sebenarnya kalau kita memaintain ya, kita sebenarnya hanya tiga kemungkinan. Profit kecil, profit besar, atau loss kecil. Sehingga ya di ujung bulan atau misalnya di ujung tahun, kalau misalnya kita menghitung per tahun, itu ya porto kita itu akan profit ya. Karena kecil kemungkinan ya kalau misalnya porto kita ketika kita menerapkan money management dan risk reward, itu porto kita loss itu kecil kemungkinan ya. Kecuali memang ada beberapa sebab. Nanti kita juga akan jelaskan bagaimana sebab-sebabnya. Nah, di sini. Jadi ya sebenarnya di money management dan risk reward itu ada namanya capital loss dan trade loss. Ya. Contohnya ya, semisal kita punya modal ini 100 juta ya, kita punya 100 juta. Kalau misalnya kita kehilangan 20 juta ya, secara kapital, secara modal kita memang sudah loss 20%. Ya, ini cukup gede juga karena kita loss ya dari total modal kita itu 20%. Ya. Sedangkan kalau misalnya trade loss, ya andaikan kita punya ya, modal 100 juta, kita beli saham ya dengan kalau semisal kita beli saham dengan menggunakan seluruh modal, ketika kita loss ya sekali, misalnya kita loss sekali 5%, maka total modal kita itu langsung hilang 5%. Nah, nanti kita juga jelaskan bagaimana sih risiko yang menarik itu seperti apa. Ya, karena kalau semisal kita langsung beli saham all in ya, biasanya ada orang yang beli saham itu pemula ya mungkin itu beli saham all in ya. Ketika beli saham all in, ketika turun 10% ya, mereka sayang untuk cut loss. Padahal sebenarnya sebaiknya itu sudah di cut loss. Tapi ternyata dia tidak mau karena kayaknya dirasa-rasa kayaknya ini bakal naik lagi deh gitu. Tapi ternyata sahamnya turun dan kalau kita lihat secara trennya memang downtrend. Nah, ini yang bahaya kalau misal kita masih ya belajar ya, terus kita langsung all in ketika sahamnya turun kita nggak mau cut loss. Makanya banyak kasus ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan ya kalau misal kita beli all in, habis itu turun kita ada sayang gitu. Sayang untuk menjualnya. Padahal sesuai plan, harusnya sesuai plan. Ketika sudah mencapai batas cut loss kita harus cut loss. Nah, untuk menghilangkan sebuah rasa itu atau mengurangi, kita memakai money management. Ketika misalnya beli saham Unilever, kita tahu resikonya 5%, ya kita boleh masuk sekitar 20% saja dari total modal. Seperti contoh di sini, kalau misalnya ya kita masuk 20% dari total modal, kemudian sahamnya itu turun 10%, kita hanya kehilangan 2% dari modal. Jadi kita masih punya ya amunisi sebesar 98% untuk mengembalikan minus tadi. Ya. Nah, nah, di sini kita juga harus mengetahui ya kalau misalnya di pasar modal itu ada asimetris dalam recovery modal. Ya maksudnya gimana sih? Ketika saham ya misalnya nih kita beli all in ya. Sebutnya misalnya saham Astra gitu. Kita beli saham Astra all in gitu. Kita beli saham Astra kemudian sahamnya itu turun 50%. Ya. Misalnya kita beli saham Astra 100 juta ya. Terus sahamnya turun 50% ya. Jadi 50 juta.
untuk mengembalikan ya modal itu kembali ke BEP ya. Karena kan modalnya sekarang jadi 50 juta ya. Untuk mengembalikan 50 juta ke 100 kita membutuhkan 100% kenaikan. Ya, sedangkan turunnya 50% dan naiknya 100%. Nah, itu yang dimaksud dalam asimetris dalam recovery modal. Semakin gede lossnya, semakin asimetris. Nah, ini penting untuk dipahami ya. Ketika kalau kita misal kita loss ya di satu saham, kita all in ya, habis itu kita loss 10%, untuk mengembalikannya kita harus gain 11,1% untuk BEP ya, untuk break even point atau untuk seimbang lah gitu. Untuk imbang. Nah, ini yang sebaiknya kita hindari ya. Karena kalau seperti ini, kita trading, kita beli saham ya dengan asal-asalan, all in, nggak menghitung risk reward, apalagi nggak menggunakan money management, ini besar kemungkinan kita akan ya loss di pasar modal. Lalu ya kita juga harus mengetahui kalau ya tujuan kita ya trading di pasar modal itu untuk aset yang bertumbuh ya. Untuk aset yang bertumbuh dengan cara kita mengakalinya dengan ya money management. Ketika kita menggunakan money management, kita masuk suatu saham itu ya lebih santai karena kita tahu terukur resikonya. Kita tahu nanti dia loss segini. Ya lossnya hanya mungkin 1% dari total modal kita. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut mengapa ya sebaiknya setiap trade itu risikonya adalah 1% dari total modal. Tapi yang harus kita pahami adalah saat ini kalau misalnya kita trading ya kita loss itu terdapat asimetris dalam recovery modal. Sehingga kalau misalnya lossnya semakin dalam, maka untuk merecover modalnya itu juga akan semakin besar. Kalau misal ya ada Bapak Ibu yang mungkin all in habis itu sahamnya turun 90%, maka untuk mengembalikan modalnya ya kembali seperti semula itu harus gain sebesar 900%. Di mana 900% itu adalah hal yang ya sangat kecil kemungkinannya untuk ya dia balik modal seperti itu. Nah, tentunya ya kalau semisal kita menggunakan ya analisa risk reward dan money management, kita harus ya memperhitungkan risiko ya. Kalau semisal ya, misalnya gini, kalau semisal di suatu market ya, satu satu bulan ternyata kita sudah loss 10% dari total modal. Misal dari 100 juta, kita ternyata beberapa kali kita loss. Misalnya 5 kali berturut-turut kita loss atau mungkin 7 kali berturut-turut kita loss sehingga bulan itu kita loss 10% dari modal, itu sebaiknya kita berhenti terlebih dahulu ya. Karena kenapa? Karena ada kemungkinan tiga hal ini terjadi. Yang pertama, market tidak mendukung. Nah, seperti misalnya waktu tahun 2020 ya 2020 awal itu karena COVID ya market tidak mendukung. Kemudian setelah kita analisa ulang, kita evaluasi ulang, ternyata sahamnya itu risikonya lebih besar daripada reward. Nanti mungkin kita juga contohkan di chartnya ya bagaimana kita menghitung risk reward dan bagaimana kita untuk simulasi membuat ya trading plan seperti itu. Nah, kemudian ketika kita membeli saham, ternyata kita tidak pakai perhitungan risk dan money management. Kita nggak perhitungkan, oh ternyata kalau dia turunnya 10%, sedangkan kalau naiknya cuma 5%. Artinya kan risk rewardnya 0,5. Artinya lebih besar risk dibandingkan rewardnya. Kemudian money management nggak dipakai gitu. Ketika kita sudah tahu resikonya segini, kita masuknya nggak mungkin 100% atau all in. Ya, seharusnya kita masuknya hanya 30% dari modal. Kenapa hanya 30%, Coach? Kan kalau 30% gainnya itu nggak maksimal. Ya, itu kalau semisal kita memikirkan gain. Sedangkan kita di trading saham, kita harus memikirkan terlebih dahulu risikonya. Karena kita ya masuk dalam instrumen yang berisiko. Ya, risiko itu yang kita manage gitu. Karena ya kalau misalnya kita tidak manage risiko, kita hanya memikirkan ya gain ya profit. Ketika kita malah loss, kita malah ini kayaknya nggak cocok deh. Kayaknya ini nggak cocok deh. Padahal sebenarnya
yang perlu dievaluasi adalah tidak memakai money management seperti itu. Nah, di sini ya, kalau kita lihat di sini ini sudah dikategorikan ya. Kalau semisal kita loss ya secara total modal ini ya, secara total modal kita loss 1%, 3%, 5% itu normal ya. Karena untuk mengembalikannya itu juga tidak gapnya tidak gede-gede banget ya. Kalau misalnya kita loss secara total modal 1%, untuk BEP 1% juga. Secara total modal kita loss, kita harus BEP 3,1%. Sedangkan ya kalau misal sudah mencapai 10% itu 11,1. Artinya ada selisih 1,1%. Ya. Apalagi kita jangan sampai kita menyentuh ya angka ya 30%, 50%, 70%, ya bahkan 90%. Karena kalau sudah menyentuh angka itu ya itu akan sangat sulit untuk kita BEP seperti itu. Jadi kita harus memilih ya ketika risikonya secara total modal itu tidak lebih dari 5% seperti itu. Nah, kemudian ya ini yang menarik kalau tadi kita membahas terkait risiko secara total modal, di sini kita bakal membahas mengenai bagaimana mengatur risiko per trade. Ya, maksudnya apa sih? Kok bedanya apa dengan risiko per trade dan risiko modal? Nah, kalau risiko modal adalah risiko ya terhadap total modal kita. Misalnya kita punya modal 100 juta ya, terus kita ya terdapat risiko di suatu saham yang kita beli sebesar 3%. Setelah 3% ini loss, maka yang hilang adalah 3% dari total modal. Sedangkan ya, risiko per trade adalah risiko yang terjadi ya dalam satu kali trading. Ya, misalnya per trade-nya kita hanya pakai 20% dari total 100 juta. Artinya hanya 20 juta. Ya, risikonya ya per trade itu misal adalah 1% dari total modal. Maksudnya gimana? Mungkin sedikit bingung kalau risk per trade itu adalah risk terhadap satu kali transaksi kita. Ya, sedangkan kalau risk per modal ya itu terhadap total modal kita. Nah, nanti mungkin kalau misalnya bingung nanti bisa ditanyakan, tapi kita lanjut terlebih dahulu karena nanti juga kita akan ya praktek juga bagaimana kita menentukan risk per trade. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini terdapat risk per trade yang wajar ya. Pertama, bagi pemula yang mungkin baru masuk di pasar modal, itu sebaiknya risknya setiap transaksi atau setiap trade itu adalah 0,5% dari total modal. Ya, misal ya Bapak Ibu punya dana misalnya 10 juta, maka risikonya ya itu adalah sekali trade adalah 0,5%. Ya, jadi 0,5% dikali 10 juta adalah 50.000 ya. Dan standar inilah 1%. Jadi kalau punya dana 10 juta ya risikonya adalah 1% atau 100.000. Dan kelipatannya seperti ini. Agresif 1,5% dan high risk 2%. Nanti akan eh, kita tes juga ya kenapa sih agresif agresif itu 1,5% kemudian high risk 2%. Padahal kan dari standar ke agresif cuman naik 0,5%. Tapi ini penting karena ya kita bisa jadi kita terjadi resiko loss beruntun. Pasti pernah mengalaminya kalau misal kita langsung terjun ke pasar modal, misalnya kita 3 kali itu loss beruntun, itu bisa. 5 kali itu bisa, 7 kali itu bisa. Nanti kita akan simulasikan juga ya bagaimana kalau misal kita 5 kali trade ya, empatnya kita loss, satunya kita profit. Seperti apa modalnya gitu. Apakah modalnya kalau misalnya mungkin kebayangnya kalau misalnya 4 kali loss, 1 kali profit, wah ini pasti modalnya pasti tergerus banget gitu. Tapi yang menarik adalah kalau kita menggunakan money management, ternyata modal kita hanya berkurang sedikit aja. Jadi kita untuk BEP kembali itu sangat mudah. Gitu. Nah, bisa nggak sih risikonya tuh di-adjust gitu? Bisa nggak sih risikonya tuh disesuaikan? Itu bisa. Ya. Pertama, kita boleh
mengadjust ya resiko kita apabila market bullish. Contohnya apa? Ketika market bullish tahun 2020, 2021 ya 2022. Ketika 2020 adalah market bullish ketika dia rebound dari koreksi ketika COVID. Kemudian 2021 ini ada bank digital, 2022 ada ya pertambangan. Jadi call ya, terlebih call. Kemudian ya kita boleh agresif ya kalau misalnya risknya ini masih masuk dalam batas toleransi. Ya, kemudian ya kita boleh agresif ketika ya kita sudah posisi kita sudah cuan nih, sudah cuan dan kalau misal trade-nya ini gagal atau loss, maka profitnya masih nutup ya, profit dari trading-trading sebelumnya ini masih tutup. Sehingga kalau ketika dia loss, kita masih tenang ya, porto kita masih bertumbuh seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan risk reward dan money management pada trading? Pertama, kita harus tahu kita mau beli saham apa. Alasan belinya itu apa. Jangan sampai ya kita beli satu saham, misalnya saham-saham ya third liner, kita beli karena masuk ke top gainers gitu. Tapi ternyata ketika kita lihat teknikalnya, dia masih downtrend gitu. Ternyata ini hanya ya rebound saja gitu. Kemudian kita juga harus tahu ya kita buy-nya di mana, take profit di mana, stop loss di mana. Ya. Kemudian modal kita itu mau berapa? Ya, misal total modal kita 100 juta, tapi kita masuknya hanya 20 juta. Karena kita tahu, risikonya 5% ini. Jadi kita hanya boleh beli sekitar 20 juta saja gitu. Dan plannya untuk beli untuk apa gitu. Misal ya money management itu beda-beda. Kalau misalnya swing ya ini berapa, day trade ini berapa, scalping itu berapa. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya. Satu contoh membuat trading plan. Ini pertama di saham brand ya. Saham brand yang kemarin. Ini alasannya, pertama harga saham terjaga ya, kita lihat di sini, ini harga saham terjaga. Terus karena kemarin sebelumnya kita juga sudah pernah mengajarkan terkait akumulasi, kita lihat di sini ada akumulasi di saham brand. Kemudian ya kita buat risknya berapa. Di sini kita lihat yang merah adalah risikonya ya, dan yang hijau adalah ya targetnya atau rewardnya. Di sini kita menggunakan risk reward itu 1 banding 2,5 ya. Dan kita beli di 5650, kemudian stop loss 5350, atau kalau misalnya dia mencapai stop lossnya, kita akan rugi 5,3%. Namun kalau dia mencapai harga take profit di 6425, dia akan mencapai dapat profit 13,7%. Ya, atau sekitar ya 1 banding 2,5. Dan ini adalah bagaimana kita mengatur ya untuk lot sizingnya atau money managementnya. Misalnya contohnya adalah di saham brand tadi kita punya modal itu 100 juta ya. Kemudian risk per trade-nya kita pakai yang standar aja ya. Tadi kan sini ada ya. Yang standar itu 1% ya. Lalu ya artinya kalau misalnya dia loss ya cut loss kita hanya kehilangan 100 juta. Lalu kita entry-nya di 5650 dan stop loss di 5350, maka kita hanya boleh untuk membeli saham brand itu sebanyak 33 lot. Atau ya kalau misal dari persentasenya adalah 18,8% dari total modal. Kok kecil coach? Ya karena risikonya yang kita atur adalah setiap trade adalah 1%. Jadi semisal kita loss beruntun 5 kali, maka modal kita hanya hilang 5%. Nah, balik lagi. Ketika modal kita hanya hilang 5%, ya, untuk BEP ya adalah kita hanya butuh 5,3%. Nah, makanya itu ketika teman-teman atau Bapak Ibu ini loss beruntun 5 kali, modalnya masih aman. Ya, seperti itu. Nah, kita balik lagi. Terus di secara nilai kita hanya boleh beli sebesar 18,8 juta atau 18% dari total 100 juta kita.
Nah, kita gunakan lot sizing untuk mengetahui berapa lot yang dialokasikan. Lotnya adalah 33 lot. Kemudian jumlah modalnya yang dialokasikan satu trade-nya adalah 18 juta. Dan RPT-nya, risk per trade-nya itu kita buat standar aja sebesar 1%. Jadi kalau misal loss, kita hanya kehilangan 1% dari total modal kita. Nah, ini juga sudah dibuat ya terkait tabel lot sizing. Nah, kalau misal ya misal satu kali trade, tadi kan kalau brand ini resikonya ini sekitar 5% ya. Jadi di 5% kita hanya boleh masuk sebesar 20% modal atau 20 juta, atau paling maksimal kita hanya boleh mempunyai saham ini sekitar 5 saham aja gitu. Semakin ya besar risikonya, misalnya kita lihat di sini risikonya 10%, kita hanya boleh masuk 10% dari modal kita. Ya, karena kalau misal lossnya 10% dari 10 juta, ya artinya kita hanya kehilangan 1 juta. Balik lagi, 1 juta adalah 1% dari total modal kita. Ya, karena yang kita hitung nanti adalah risk per trade atau RPT. Sehingga kalau misal kita masuk ke 10% dari total modal kita boleh masuk 10 saham. Nah, tapi kalau seperti ini, ya aset kita ini susah untuk bertumbuh karena kita seperti ya di supermarket ya, karena banyak banget sahamnya, 10 saham. Ya, idealnya adalah di 4 hingga 5 saham saja ya agar ini risiko yang terjaga dan portofolio tetap bertumbuh. Seperti itu. Nah, ini kalau ini kita simulasikan, kita pakai ya data ya mirip ya, bukan mirip ya, emang realnya seperti ini. Ini adalah plan ya, seperti yang kemarin. Ini ada 5 saham yang kita beli. Ya, kemudian kita memakai money management. Di sini ada saham Goto. Ya, kita beli 79, take profit 90, stop loss 76. Kita lihat di sini, ini ya risk rewardnya ini 1:3,5. Kemudian ada saham MBMA, ya kita beli di 620, ya kemudian take profit di 710 dan stop loss di 595. Kemudian ada saham Pegas, ya ini buy-nya di 1180, take profit 1245, stop loss di 1160. Ya. Kemudian di saham Antam, buy di 1610, take profit di 1750 dan stop loss 1580. Dan terakhir Unilever, ya ini 2880, buy-nya, take profit 3180, stop loss 2760. Ini sudah tertera ya bagaimana risk dan rewardnya. Sebaiknya risk reward yang kita anjurkan itu adalah sebaiknya 1:2 ya. Sini mungkin lebih dari 1:2. 1:2, 1:36, 1:3 ya. Jadi lebih dari 1:2 rata-rata. Nah, kemudian ini adalah hasil dari 5 kali trade menggunakan risk reward dan money management. Ini kita goto itu cut loss ya, kita kehilangan 1% modal tetap ya, 1% modal sekira 1 juta. Kemudian MBMA ini kita profit sehingga kita mendapatkan gain sebesar 3,4 juta. Kemudian Pegas kita loss juga. Ini kita kehilangan tetap ya, kita kehilangan 1% modal juga, 1,1 juta. Kemudian Antam kita loss juga. Ya, kita kehilangan 1 juta lagi. Unilever loss juga, kita kehilangan 1 juta lagi. Lalu gimana sih portonya? Ya, kita hanya loss sebesar 0,7% dari total modal atau sekitar 788.000 dari 100 juta. Ya, padahal secara win rate kita hanya 20%. Sorry, 20%. Ya, sekitar 20% betul. Sekitar 20%. Tapi kita hanya kehilangan modal 0,7%. Ya. Nah, kalau misal kita memang benar ya analisanya, kita menggunakan money management, kayaknya win rate kita minimal 40%. Ya, tapi kita simulasikan kita win rate kita adalah 20%. 20% itu memang win rate yang kecil ya. Jadi seharusnya bisa lebih dari ya 40% win rate-nya atau minimal di 40%. Kalau semisal win rate kita adalah 40% ya, maka bukan tidak mungkin di akhir bulan kita tetap mendapatkan ya, profit walaupun memang ya saham kita banyak yang loss tapi ternyata tertutup
apabila kita menggunakan money management dan risk reward. Kita menghitung risk reward, lalu kita menggunakan money management. Seperti itu. Dan ingat, risk rewardnya itu kita menggunakan RPT atau risk per trade 1%. Kenapa 1%? Karena kalau ya Bapak Ibu ini loss beruntun 5 kali, ya loss beruntun 5 kali ini kan mungkin jarang terjadi ya. Jarang terjadi, tapi ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan kalau semisal loss beruntun 5 kali, kita hanya kehilangan 5% dari total modal. Dimana kalau tadi kita jelaskan juga terkait asimetris dari modal, maka recovery modal, maka untuk mengembalikan loss 5% itu kita hanya membutuhkan 5,3%. Seperti itu. Sehingga ya ketika kita menggunakan risk reward, kita menghitung risk reward dan money management, ya ini besar kemungkinan kita pasti akan cuan. Ya. Dengan misalnya win rate-nya 30%, 40%. Win rate itu bukan jaminan kita untuk profit tinggi, karena misalnya win rate kita 80%. Ya, kalau misal 80% win rate, oh mungkin ada yang bilang, oh gede banget win rate 80%. Tapi ternyata setelah kita lihat portonya, kok loss gitu. Ternyata ya ketika 20% lossnya, ya lossnya ini lebih gede dibandingkan profit dari 80% win-nya. Seperti itu. Karena dia tidak menggunakan risk reward dan money management. Sehingga risk reward dan money management, jadi seperti saya bilang di awal, ini menentukan 60% dari keberhasilan trading. Seperti itu. Nanti ini juga sudah ada kalkulator untuk menghitung risk reward dan money management. Jadi nanti mungkin kalau mau ya mungkin nanti isi terlebih dahulu apa namanya feedbacknya, nanti mungkin saya akan kirimkan ke Civena terkait kalkulator money management. Nah, seperti itu. Mungkin ya saya perlihatkan dulu ya untuk kalkulator money managementnya atau lot sizing. Nah, sudah kelihatan kalkulatornya? Oke, kelihatan Coach. Kelihatan ya. Di sini tinggal di-adjust saja, tinggal disesuaikan dengan modal Bapak Ibu semua. Misalnya modalnya 50 juta, misalnya beli saham ya. Ini tipenya bisa di standar, ini sudah diginin, ada pemula. Pemula ini sekitar 0,5%, kemudian agresif ini 1,5%, kemudian risk ya, ini agresif ya, ini 2%. Nah, jadi biasanya standar aja. Misalnya kita entry di harga di 100, kita stop lossnya misalnya di 95. Maka ya kita hanya boleh masuk sebesar 99 lot ya, 999 lot atau 20% dari total modal atau sekitar 10 juta. Nah, di sini sudah ada juga. Nah, di sini kalau semisal ini juga disesuaikan juga nanti sama modal Bapak Ibu. Kalau semisal risk buy plan atau setiap ternyata 5% ini bisa masuk ke 5 saham. Seperti itu. Dan ini, tapi kalkulator ini kelemahannya adalah dia belum menghitung dari fee jual beli. Jadi kalau misal fee jual beli, mungkin ini akan ada kelebihan, mungkin 1,4% seperti itu. Jadi tetap di-adjust saja. Ya, oke. Dan juga mungkin eh, kita coba ya langsung kalau kita menggunakan chart asli, bagaimana kita menentukan ya risk reward dari sebuah saham. Misal ya kita buka aja, kita buka chart sebentar. Ya, sebentar. Ya, oke. Set, set, share screen. Nah, oke. Oke, kelihatan ya. Oke, Coach, Oke, kelihatan Coach. kita coba saham INKP ya. Ini akan menarik. Ya, ini sudah dibuat juga ya. Nah, sini kita lihat nih. Oh, INKP ternyata ya di sini terdapat resist yang sudah di breakout, kemudian dia retest kembali. Nah, di sini sudah dibuat nih di area supportnya di 8.400 hingga ya di 8.525. Kemudian kita buat ya menggunakan ini di bagian kiri long position. Kemudian kita lihat di sini, misal kita ambil ya area cut loss-nya adalah di bawah sini.
sorry, sebentar, bawah sini, kemudian area take profitnya ya di atas ini ya. Lalu kita lihat, oh ternyata ya risk rewardnya adalah 1:5 ya. Walaupun belum cukup oke, namun nggak apa-apa lebih dari 1:1. Jadi 1,1 banding 1,5 ya. Jadi kalau misal loss, kita loss 3,5%. Lalu kalau misal kita take profit, kita mendapatkan profit sebesar 5,8% ya. Lalu kita balik lagi ke kalkulator ya, kalkulator lot sizing. Nah, kita setting dulu. Tadi kita anggap aja misalnya 100 juta ya. 100. Nah, kemudian tadi kita beli entry-nya adalah ya 85, 85, 25. 25, lalu kita cut loss ketika dia mencapai 8225. Jadi dengan menggunakan kalkulator lot sizing ini, kita hanya boleh masuk di saham INKP sebesar 33 lot atau sebesar 28 juta atau 28% dari total modal kita yang 100 juta. Sehingga kalau dia loss ya, dia minus satu kali transaksi 3,5%, maka kita hanya kehilangan 1% dari total modal atau sekitar 1 juta. Lossnya 1 juta. Seperti itu. Misalnya kita ya, loss 4 kali berturut-turut, kita kehilangan 4 juta. Namun kalau misal kita profit 2 kali ya dengan risk reward 1:3 ya, artinya misalnya lo 1 juta, kemudian 4 kali ya, 4 juta, kemudian kita profit ya, profit ya. RPT-nya adalah, sorry, risk reward 1:3, profitnya 3 juta, kemudian profit 3 juta, maka profit kita yang menjadi 2 juta. Seperti itu. Jadi di ujungnya kita mendapatkan profit sebesar 2 juta atau 22% dari total modal kita. Karena yang kita incar adalah konsistensi dan pertumbuhan aset. Seperti itu untuk trading, karena di trading kita yang penting adalah kita mengatur money management dan risk rewardnya seperti apa. Karena untuk analisa itu hanya menyumbang 20% dari total keberhasilan kita, dan 60%-nya itu adalah disumbang oleh risk reward dan money management. Kalau money managementnya kacau, tentunya kalau win rate kita tinggi, money managementnya kacau, bisa jadi ujungnya kita tetap loss. Seperti itu. Terkait materi mengenai money management dan risk reward. Terima kasih. Mungkin saya berikan ke Civena. Oke, thank you Coach. Nah, untuk teman-teman nih, Koko dan Cici, bagi yang ingin bertanya, yuk kita tanya yuk. Oh, yuk, boleh yang bertanya. Atau mungkin dari segi money manajemennya, atau mau nanya hal yang pasti berhubungan sama materi hari ini ya. Wah, Coach, ini kayak semuanya pada ini nih. Apa Civena. sudah portofolionya nih udah mantap-mantap nih sampai udah tahu nih. Ya kalau misal Bapak Ibu mau kalkulatornya, mungkin nanti saya kirimkan ke Civena ya. Karena Oh iya, menarik boleh juga. boleh boleh. Ya, boleh boleh boleh. Iya. Jadi 2 webinar yang lalu rame juga, rame pertanyaannya. Ini tiba-tiba jadi sepi. Mungkin teman-teman sudah mulai mengerti juga kali ya Coach ya. Gimana teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanya gitu, apa dari segi apa atau hal-hal yang ingin ditanyakan? Tapi memang Oh, Ci ya, terkait money management memang ini basic ya. Cuman kan kadang-kadang kan kita masuk saham tuh greedy ya. Artinya kita rakus gitu kan. Kita pengennya cuan besar, jadi kita money management kayaknya nggak perlu deh gitu. Tapi ternyata setelah setelah saya pakai juga ya, memang money management tuh penting banget, karena ketika kita masuk dengan money management yang bagus ya, misalnya cuman masuk 25% dari total modal,
kita tinggal eh, ninggalin market buat misalnya kerjaan, kita nengok lagi tuh nyaman gitu. Karena kalau misalnya sudah cuan ya kita untuk hold-nya itu lebih tenang. Karena kalau misalnya kita all in ya naik 3% kita udah ada dikduk gitu. Turun 2% Hmm. misalnya kita pakai dana misalnya 20 juta ya. Terus kita masuk all in gitu. Terus sahamnya turun 3% ya. Turun 3% kan artinya udah lumayan gitu kan, udah 600.000 gitu. Kita udah keringat dingin gitu kan ya, 600.000 sayang nih kalau 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 misalnya dia bakal turun lagi 1 juta gitu, ya udah cut loss aja lah gitu. Taunya ternyata sahamnya naik gitu 10% gitu. Itu sih yang bikin money management itu sebenarnya penting banget, karena kita pengen trading itu yang nyaman gitu, nyaman Tapi tenang gitu. sebenarnya tadi yang saya perhatiin tuh rata-rata kan kalau 1% sesuai dengan modal nih, berarti otomatis Hmm, nyesuaiin juga dengan totalan yang dikeluarin dong misalnya. Karena kan masing-masing harga kan beda-beda tuh coach. iya betul, Betul nggak? Berarti yang betul dilihat itu betul. modalnya ya, bukannya yang total lotnya ya. Karena kan kalau satu lot, dua lot, kelihatannya sih persennya banyak, tapi ternyata modal yang dikeluarkan kan berbeda juga. Iya iya betul betul betul. Jadi sebenarnya kalkulator ini ya, ini kan sebentar ya, coba di share screen lagi ya. Hmm, oke, share screen lagi. Ya, oke, kelihatan ya share screennya. Ya Nah, kelihatan. ini kan kalau semisal ya, di satu kali trade itu, kita risikonya itu 5% ya. 5% artinya kita masuknya cuma 20% dari total modal. Kalau semisal profit gitu ya, kalau misalnya profit, kita misalnya risk rewardnya 1:3. Artinya kita cuman untung sekitar 15% atau sekitar 3% dari total modal. Emang kecil sih, itu 3% dari total modal. Tapi kalau kita view-nya itu bukan satu kali trade ya, bukan 1 bulan, tapi per tahun, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, kita konsistenin ya, bukan tidak menutup kemungkinan kalau semisal kita di 1 bulan kita bisa profit 5 sampai 6% ya. Ya, karena kenapa? Karena kalau semisal ya 1 bulan aja bisa 5%, maka kalau per tahun kita hitung berapa seperti itu. Ya walaupun memang secara satu kali trade ya pertumbuhan portonya kita nggak naik banget. Tapi yang kita incar adalah ya kita trading nyaman, tenang, aset bertumbuh. Ya, seperti itu. Walaupun memang ketika menggunakan money management dirasa-rasanya memang profitnya itu kurang nendang. Tapi ingat ya, ketika memang ketika kita menggunakan money management, risikonya juga terukur. Itu seperti itu sih Ci. Karena saya juga memakai kayak gini, habis itu sudah praktekin juga, dan memang lebih nyaman, lebih enak gitu. Ya, seperti itu. Jadinya seenggaknya lebih waspada juga ya. Ya, lebih karena apa ya? Oke, Ketika kita coach ini juga ada yang udah nanya nih. oh ya Gimana boleh coach? boleh. Hmm? Ketika kita ya kalau misalnya kita udah biasa menggunakan praktek kayak gini, kita udah bisa apa ya istilahnya ya? Nggak greedy gitu ketika masuk, misalnya sahamnya kita udah percaya gitu, kita masuk all in, tapi ngelihat kita udah konsisten, sebelumnya kita udah konsisten ya, dirasa-rasa sayang kalau kita all in, ketika all in loss, hilang semua profitnya, sapu bersih bulan itu sih. Oke. Tapi kan ini dengan catatan kan memang dia sebagai trader ya coach ya. Beda hal Hmm, kalau dia sebagai investor ya coach ya. hmm, 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 hmm. Ya kalau Oke, untuk coach investor ini ada yang lain nanya hal. nih coach. Ini trading itu proaktif ya, walau rugi tetap jual atau stop loss. Kalau nggak stop loss gimana? Nunggu naik harganya. Iya, untuk trading ya, kalau misalnya kita bicara trading, mungkin sebentar saya screen terlebih dahulu ya. Nah, kelihatan share screen-annya. Oke. Oke, kelihatan coach. Nah, ini menjawab sih pertanyaan dari si Mimi ya. Trading itu proaktif, walaupun rugi tetap jual. Kalau nggak stop loss bagaimana? Tunggu naik harganya begitu. Nah, jadi
pertama untuk trading ya, kita harus tahu kita mau beli saham apa. Misalnya beli saham BRIS, Excel, ADMR, kita harus tahu alasannya apa. Oh, ternyata alasannya adalah sahamnya uptrend gitu. Kemudian kita harus tahu kita buy-nya di berapa, take profit di berapa, stop loss di berapa. Kalau semisal mencapai harga stop loss, bagaimana gitu? Ya, sebaiknya kita harus sesuai dengan plan awal. Kalau memang sudah mencapai harga stop loss, ya kita stop loss dulu. Ya, lalu kan ada kepikiran kan kayak, kalau stop loss sayang nih, bisa-bisa jadi sahamnya bakal naik lagi. Ya, kalau semisal kita tahu sahamnya bakal naik ya, misalnya kita punya view masa depan sahamnya bakal naik ya, kita pasti udah gak dari rumah, kita udah jual apa-apa gitu untuk beli sahamnya. Tapi kan kita nggak tahu. Makanya kita kita itu stop loss. Stop loss itu adalah mengurangi ya risiko dari ya loss gitu. Karena ya kita memanage risiko, kita bermain dengan risiko di trading saham itu. Kalau sudah plannya stop loss ya stop loss. Ya, kalau misal sahamnya naik, ya itu bicara ya selanjutnya. Karena kita nggak tahu sahamnya bakal naik. Tapi yang kita tahu kalau misal sudah stop loss ya kita harus stop loss. Karena kenapa? Kalau misal kita nggak stop loss, ini banyak kejadian bang, kejadian ya di banyak orang ya beranggapan stop loss ngapain stop loss gitu. Nanti kan sahamnya bakal naik. Ya naiknya mungkin naiknya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kalau kita lihat ya ya orang yang nggak stop loss di saham Unilever mungkin sekarang sudah eh, sudah loss besar gitu. Orang yang nggak stop loss dari saham Bumi ya itu mungkin sudah loss besar juga. Saham Goto di saham Buka. Jadi kita nggak tahu sahamnya di masa depan itu akan turun. Ya, makanya itu kita menggunakan stop loss. Dengan stop loss ketika dia turun ya kita sudah keluar duluan. Sehingga kalau misalnya sahamnya turun banget ya kita bersyukur. Tapi kalau misalnya sahamnya naik, kemudian dari kita top loss, kemudian sahamnya naik, kita bisa cari titik entry yang lain. Seperti itu. Yang penting adalah kita memanage ya dari trading kita. Hingga ekspektasi kita nantinya in the end portofolio kita itu bertumbuh. Seperti itu. Oke, Coach. Thank you, Coach, jawabannya, Coach. Mungkin semoga nih membantu ya buat si Mimi ya. Hmm. Ya mungkin ini ada pertanyaan dari Ko Alex ya. Yang di Excel tadi saya mau dong ketik di Excel tadi ke harga yang udah transaksi yang udah real transaksikan ya. Iya, betul. Jadi tadi praktek kita juga tadi di saham yang real transaksinya gitu. Dan emang 4 sahamnya itu memang loss gitu. Dan walaupun di akhir akhir modal kita memang kegerus juga di 788.000. Tapi eh, dengan hal tersebut ya kita loss 4 kali ya, habis itu profit 1 kali, tapi profitnya ini bisa nutup sebenarnya di 3 kali loss seperti itu. Oke, Coach. Tapi memang sebenarnya eh di saat mau praktek itu memang agak susah ya Iya betul. untuk Memang melakukan hal ini. iya memang betul betul betul. Dulu juga waktu awal-awal emang sedikit apa ya? Sedikit sulit ya karena dirasa kayaknya masa cuma masuk 20%, masa cuma masuk 30% gitu. Tapi sebenarnya itu yang membantu gitu. Membantu apa ya? Oh, jadi Membantu secara nggak langsung ya biar kita belajar konsisten juga ya, Coach ya. belajar konsisten sama psikologi market kita ternyata terbantu di situ. Ya kita nggak ya kalau misalnya kita masuk 20% kita lebih tenang. Ya, ketika ketika sahamnya baru naik 5% kita nggak buru-buru take profit. Seperti itu sih. Sesuai dengan plan. Hmm. Walaupun memang terkadang kita juga dikit takut juga ketika sahamnya sudah naik, takut cuannya kegerus akhirnya kita take profit duluan. Tuh. Ya itu Oke, nah, Coach. perlu Tapi perlu sebenarnya memang ya. Oke, tapi sebenarnya kadang kalau yang bagi pemula itu kan kadang-kadang masih mencoba-coba. Mungkin boleh dicoba pakai cara hal ini ya. Tapi kalau udah mulai Betul expert, ya kembali lagi dengan style masing-masing, benar ya, Coach ya. betul. Betul. Ya, Oke, tadi Coach ini juga juga ada yang nanya nih, Coach. ya. Bagaimana money management kalau portofolionya dalam posisi merah, apa kita cut loss semua dan mulai trading dari awal sesuai dengan money management? Oke. Eh
kalau misal portofolio dari merah, sebaiknya kita evaluasi dulu waktu itu awalnya kita beli sahamnya itu tujuannya apa dan plannya gimana. Ya, kalau memang memang kita nggak tahu tujuannya gitu ya, ya beli aja lah gitu. Habis itu plannya nggak ada gitu. Berarti memang sudah salah dari awal. Seperti itu. Jadi kita harus akui kalau kita waktu beli kita melakukan kesalahan. Karena kita tidak tahu belinya untuk apa, habis itu plannya seperti apa. Sehingga ya ada case seperti ini. Lalu ya, apakah harus memulai kita cancel semua dan mulai trading dari awal sesuai dengan MM? Ya, itu subjektif ya, tergantung kondisinya seperti apa gitu. Karena kalau seharusnya memang seperti itu, tapi kita harus lihat juga portonya kira-kira ada nggak sih yang bisa memang diselamatkan. Artinya ada potensi sahamnya itu akan naik kembali. Gitu. Jadi kita perlu analisa ulang seperti itu. Jadi apakah harus cut loss semua? Itu tergantung. Ya, tergantung dari kondisi portofolionya seperti apa, sahamnya saham apa, dan kondisinya bagaimana, trennya seperti apa. Seperti itu. Oke, Coach. Kira-kira nih kalau misalnya kita ada sesi bedah saham, menarik kali ya, Coach ya. Maksudnya beda porto nih. Menarik kali ya, Oh, Coach ya. boleh, 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 boleh. Boleh kali ya, Coach ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi sekali-sekali kita ngadain acara bedah porto nih. Jadi siapa yang daftar kita adain berapa orang gitu kali ya. Boleh, boleh, Ci. Boleh banget. Oke, Malah Coach ini juga ada menarik yang karena nanya lagi kita nih, Coach dari kita Alex juga tahu nih. alasannya beli jualnya itu seperti apa. Seperti itu. Kalau Oke, misalnya kita benar beda sih, foto. benar sih. Jadi ada sesi private Dan juga ya. Kira-kira bisa ya buat berapa orang evaluasi. ya, Coach ya? Satu, dua, tiga gitu. Oke, Oke. oke, oke. Semoga terjawab ya, Kak Edi ya, kok. Juga terinspirasi sih. Jadi dipikir-pikir kenapa kita nggak ngadain sesi Iya, bedah coaching porto ya, ya. coaching beda porto. Benar. Terinspirasi nih, kok. Thank you banget, Kak Edi. Ko Alex juga ada yang nanya nih dari Ko Alex. Untuk teknik coach ini ada timing atau time range nggak? Perkiraan berapa hari atau bulan untuk take profit gitu. Eh, Oke. Untuk ini ya, karena memang kita trading ya. Trading itu kan sebaiknya memang jangka pendek sama menengah gitu ya. Artinya bisa scalping, bisa day trade, bisa swing. Nah, time frame ya, biasanya kalau saya tuh time frame-nya harian sih. Misalnya beli hari Senin, jual hari Jumat. Tuh. Karena kita cari saham yang uptrend gitu kan, saham yang uptrend memang retest habis itu atau breakout ya, karena kalau biasanya saham breakout itu cepet naiknya gitu dan take profitnya itu bisa lebar sedikit gitu, misalnya 10% ya 15%, tapi jarang-jarang juga kita dapat dapat yang 20% gitu, biasanya sih nggak lebih dari 5% seperti itu ya. Itu untuk timing dan time frame ya, trading dengan cara seperti ini. Jadi kenapa kenapa money management sebenarnya cocok buat day trade ya? Karena day trade itu turnover perputaran beli jual itu lumayan cepet sih. Kalau kita beli Senin, jual Rabu, beli Senin, jual Jumat, artinya kita ya perputaran uangnya itu lumayan gitu. Dibandingkan kita untuk swing atau untuk invest gitu ya. Itu mungkin kita swing kita belinya sebulan sekali ya, bulan 2 kali, tapi kalau untuk day trade seminggu ini mungkin kita bisa trade 3 kali 4 kali seperti itu. Jadi turnover atau perputaran uangnya itu lumayan cepet gitu. Makanya pakai manajemen cocok gitu karena kita nggak pantau market setiap saat. Kita mantau bisa C1 ya, atau ketika sedang sempat aja untuk mantau gitu. Oke, Coach. Thank you banget ya, Coach-nya. Jadi sebenarnya money management lebih cocok ke day trade ya. Jadi kembali lagi Ya, ke Koko dan Cici. Sebenarnya senangnya kalau untuk melakukan trading itu mau di yang day, day trade kah, atau swing kah, atau cuma memang benar jadi invest nih. Jangan sampai awalnya mau day, tiba-tiba ya kebablasan jadi invest ya, deh. ya betul. Kebanyakan kayak gitu Ya, emang. oke, oke, oke. Ini ada lagi nih, Coach, dari Koyadi. Jika target profit tidak tercapai, terjadi floating profit selama beberapa hari, kapan take profitnya? Oke. eh ini baik lagi tergantung juga tergantung sahamnya kondisinya seperti apa. Ini ada ya.
Contohnya mungkin saham brand yang tadi ya. Saham brand tadi itu dia nggak capai area take profitnya. Kalau nggak salah dia high-nya itu bentar ya, 6375 kalau nggak salah 6375. Ya, 6375 sorry 5 sorry 6 6375 benar 6375. Sedangkan take profitnya itu di 6425. Artinya 2 tick. Ya. Nah, pas itu apakah kita harus take profit atau enggak? Ya. Kalau semisal sesuai plan, sebaiknya enggak. Tapi kalau semisal dirasa cukup ya, misalnya udah naik 12%, dirasa cukup deh. Karena ada kemungkinan sahamnya itu akan turun. Karena setelah lihat pergerakannya kok kayaknya udah berat nih geraknya gitu. Ya nggak apa-apa seperti itu. Artinya kita sudah mendapatkan profit ya. Seperti itu sebenarnya nggak salah karena kita sudah dapat profit, kenapa kita nggak TP gitu. Yang salah adalah ketika kita loss dalam 5%, kita nggak cut loss, tapi ketika baru cuan 2%, 1% langsung TP gitu. Artinya kita kuat untuk nahan loss, sedangkan kita nggak kuat untuk nahan profit. Seperti itu. Oke, thank you Coach. Jadi semoga terjawab ya. Oke, juga untuk Koko dan Cici, mohon dibantu untuk mengisi link feedback ya, supaya kita juga bisa evaluasi mengenai kegiatan acara pada malam hari ini dan juga untuk yang di next berikutnya. Ya. Sama ini Ci ya, mungkin kalkulatornya bagi yang isi ya Ci, nanti dikirim kalkulatornya. Apa yang barangkali ada yang mau pakai juga. Oke, siap, siap, siap. Oke. Gimana? Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Tapi ini menarik ya, money management ya. Saya sendiri juga belum sempat pakai sih. Kadang-kadang banyak kesibukan, terus juga masih belajar-belajar juga sih. Tapi sebenarnya eh, sebelum memulai juga, kalau kita belum menemukan jati dirinya kita sebagai mau jadi apa, maksudnya mau mau pas waktu trading itu juga tetap tetap kayak masih bingung ya, kayak hilang arah gitu ya coach ya. Nah, memang webinar-webinar kemarin sebenarnya terstruktur sih Ci. Jadi yang akumulasi kita tahu itu Putus-putus coach, sahamnya. sorry. Tes 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 masuk Ci. Oh ya, oke, masuk. Oke, jadi memang webinar sebelumnya kan kita terstruktur juga. Kita bahas mengenai akumulasi ya. Kita tahu saham yang bagus tuh yang di akum tuh seperti apa. Habis itu kita lihat struktur market ya kan kemarin juga dua minggu yang lalu ya kita belajar struktur market. Oh ternyata struktur market yang bagus adalah struktur market uptrend. Nah, Hmm, habis itu money management. Sebenarnya di situ sih seharusnya udah tahu ya style tuh enaknya yang mana gitu. Apakah maunya swing ataukah day trade gitu atau invest gitu. Oh ternyata kalau misal sahamnya belinya Senin jualnya Jumat, kayaknya waktunya nggak cukup. Enaknya beli tahun ini jualnya tahun depan. Oh berarti invest aja lah ya gitu. oke coach, thank you banget coach. Oke, ini sepertinya sudah tidak ada yang nanya lagi nih ya. Ya, nggak apa-apa deh. Tapi thank you banget yang udah hadir pada malam hari ini. Mungkin kita akan akhiri aja ya coach ya. Tapi sebelum Ya itu boleh. saya boleh boleh foto bersama nih buat teman-teman semua, Koko dan Cici. Boleh on cam dan juga jangan lupa minta tolong bantu mengisi formnya ya, form feedbacknya. Yuk kita on cam. Siapa yang ingin buka kamera? Oke, Koyanto, thank you Koyanto udah on cam. Ciwirda, thank you Ciwirda. Yang lainnya bagaimana? Apakah bersedia untuk on cam? Thank you. Thank you Ko Edi, Ko Alex, Ko Randi. Salam kenal. Oke, Ko Landu, si Ferawati, Ko Kasan, Ko Edi, Ko Suta, Ko Yadi, Ko Agus, dan Cititin. Bagaimana? Belum bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu saya langsung mulai screenshotnya ya. Tunggu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Smile. Oke, thank you banget. Belum bisa Ci lagi di luar. Oke, nggak apa-apa. Kok Suta, thank you banget udah hadir untuk pada malam ini. Semoga tetap tetap antusias dan tetap ikut selalu ya di acara webinarnya kita karena kita selalu ngadain di
setiap bulannya di minggu kedua dan minggu keempat. Nanti juga kita akan tambahkan sesi terbaru, yaitu sesi bedah porto. Nanti yang berminat mungkin boleh japri saya ya, supaya saya lebih tahu yang mana yang lebih tertariknya, yang lebih tertarik lah, seenggaknya lah, biar bisa ditentuin kira-kira bedah portonya bisa hari apa dan di jam berapa, seperti itu. Oke, paling itu aja. Sekian dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Thank you semuanya.